Dalam keimanan Kristen, Alkitab menubuatkan kedatangan antikris. Dalam Islam dikenal sebagai Dajjal. Dan di dalam sistem pemerintahan dia disebut New World Order. Nah, sebagai seorang teolog, saya akan mengupasnya dari sisi teologi Kristen. Banyak orang Kristen berpikir, kedatangan antikris itu tidak bisa dicegah atau dilawan. Padahal faktanya, sejarah selalu bisa berulang. Sebab ketika iblis gagal sekali, dia akan kembali mencobanya lain kali. Jadi ketika kita bisa mencegahnya saat ini, itu bukan berarti kita menggagalkan nubuatan, kita hanya sedang menundanya ke masa atau generasi yang akan datang. Jadi jangan pernah berpikir, jika kita melawan eksistensi sang antikris, berarti kita sedang menggagalkan nubuatan Tuhan. Itu salah. Justru saking kita mengimani nubuatan itulah, kita sampai berani menggunakannya sebagai kompas atau alat scanner untuk mendeteksi rencana si jahat. Nubuatan itu adalah tergantung bagaimana kita meresponsnya. Jika seorang nabi bernubuat, rumahmu akan terbakar tengah malam, sekarang kuncinya tergantung pada respon Anda. Jika respon Anda adalah, oh jika itu sudah dinubuatkan, ya sudahlah, aku tidur saja, sebab jika sudah dinubuatkan, pasti itu akan terjadi. Tapi orang bijak akan meresponsnya dengan berbeda. Berbekal nubuatan itu, mereka akan bersiap, mempersiapkan air, peralatan, dan menyuruh semua keluarganya berjaga dan tidak tidur. Manakala waktu itu anaknya sedang bermain lilin di kamar, dan tiba-tiba lilin itu terjatuh ke kasur, dia bisa segera memadamkannya. Atau ketika istrinya sedang memasak air untuk membuatkan kopi, namun khilaf dan entah bagaimana kompor mereka meledak, api segera menjalar membakar bagian dapur, mereka bisa segera bertindak dan memadamkannya. Atau ketika terjadi korsleting listrik arus pendek, mereka bisa segera mengambil pasir dan melempar api itu sampai mati. Pertanyaannya, apakah nubuatan itu gagal? Jawabannya tidak, justru nubuatan itu tergenapi. Tapi di sini respon orang itulah yang membuat hasilnya jadi berbeda. Ketika mereka tidak berjaga dan siaga, maka pasti rumahnya akan habis terbakar rata dengan tanah. Seperti itulah nubuatan itu. Semua adalah tergantung bagaimana kita meresponnya. Orang awam akan menidurkannya, tapi orang bijak akan berjaga dan memeranginya. Firman berkata, ada kekuatan yang menahan kedatangan si jahat. Nah, kekuatan yang menahan ini adalah sangat multi-kompleks. Dari sisi alam roh, dia adalah para garda iman yang berjuang dalam peperangan rohani lewat doa dan puasa. Dari sisi kebangsaan dan konstitusi, dia adalah para patriot yang dibangkitkan Tuhan untuk menyuarakan kebenaran dan menegakkan keadilan. Dari sisi real di lapangan, dia adalah kekuatan rakyat. Sebab satu-satunya yang mampu melawan pemerintah korup dan diktatorship adalah rakyat itu sendiri. Jadi orang-orang rohani, jangan menyindir rakyat yang berperang di lapangan dengan sebutan sebagai perusuh, sebab kitab Amsal Salomo sendiri berkata, jika keadilan hilang, maka rusuhlah bangsa-bangsa. Jadi itu adalah sesuatu yang alami, bagaikan asap dan api. Jika keadilan mati, maka revolusi pasti terjadi. Pepatah berkata, ada sebab, ada akibat. Jadi jangan salahkan orang yang keos dan menerjang pintu, jendela, bahkan tembok rumah sebagai orang yang tidak tertib. Tapi salahkanlah orang yang melemparkan gas beracun ke dalam rumah itu. Sebab jika bukan mereka yang bergerak, lantas siapa yang akan bergerak untuk melaksanakan permohonan Anda tadi? Ingat, hukum ora et labora, doa tanpa perjuangan tidak akan berguna. Jadi ada yang berdoa, ada yang berjuang. Jadi dari kacamata spiritual, posisi mereka adalah sama dengan Anda. Jadi orang yang berdoa tidak punya hak menjudge dan menghina orang yang berjuang. Lantas bagaimana cara tepat menahan kekuatan musuh tadi? Para pejuang iman berdoa agar Tuhan membangkitkan para pahlawan dari tengah-tengah rakyat, mencabut rasa takut dari hati rakyat, dan mencurahkan roh keberanian kepada mereka. Firman berkata bahwa Tuhan tidak memberikan roh ketakutan, tetapi roh yang memberi kekuatan. Jadi roh keberanian itu jelas asalnya adalah dari atas. Kemudian dilanjutkan lagi untuk menciptakan ketertiban. Nah, di sini perlu kita sadari. Ketertiban itu ada dua jenis. Ada ketertiban asli, ada ketertiban palsu. Jika pemerintah membuat kebijakan ngawur, lalu rakyat bangkit dan melawan aparat pemerintah, lalu mereka disebut perusuh ketertiban, maka ini adalah ketertiban palsu. Ketertiban yang sejati adalah ketika aturan atau kebijakan yang ngawur dilawan,
Lalu sistem hukum yang korup diperangi, itulah ketertiban yang sejati.